Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang iOS 18.1.1 yang udah rilis ya teman-temannya. Jadi ini udah gue install di iPhone 13 gue dan udah gue pakai seharian dan lumayan juga. Ini udah gue siksa habis-habisan teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk di iPhone 13 gua ini, kalau untuk iOS 18.1.1 tuh besarannya tuh di angka 261 mega ya. Tapi kalau untuk di iPhone 15 Pro gua tuh besarannya tuh di angka 300-an mega guys. Jadi memang kalau untuk size-nya ini memang ada perbedaannya antara device yang satu dengan yang lain. Kalau misalkan device kalian tuh lebih besar atau lebih kecil dari size yang ada di iPhone gue ini, juga itu adalah hal yang normal teman-temannya. Jadi jangan kalian kaget juga. Dan juga kalau misalkan kalian itu dari iOS 18.00 tiba-tiba dapat update ke 18.1.1, otomatis dia akan lebih besar teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan ada perbedaan size dari iOS terbaru ini guys ya. Nah, kalau kita teliti di sini untuk tulisannya tidak ada update yang terlalu signifikan, karena di sini tulisannya hanya this update provides important security fix and is recommended for all user. Jadi ini direkomendasikan untuk semua orang, semua pengguna iPhone, dan juga di sini sebenarnya hanya untuk keamanan doang teman-temannya. Tidak ada fitur baru yang datang di sini dan tidak ada juga hal-hal baru yang datang di sini, tapi lebih ke perbaikan dan untuk menutupi bugs-bugs yang mungkin ada di iOS 18.1 sebelumnya teman-temannya. Nah, kalau di punya gue ini 261 mega dan juga untuk baterai awalnya di angka 90% teman-teman. Jadi untuk baterai gue tuh setelah gue update, sekarang baterainya tetap di angka 90%, tidak ada yang namanya pengurangan sama sekali. Jadi udah cukup lama ya baterai gue tuh bertahan di angka 90% nih. Terutama untuk dari 91% baterai gue tuh sampai ke 90% itu lumayan lama loh, sampai setengah tahun loh baru mengalami penurunan teman-temannya. Nah, di sini teman-teman kalau untuk iPhone storage di bagian iOS dan sistem datanya, kalau untuk iOS 18.1 sebelumnya itu untuk sistem datanya di angka 10 GB, kemudian kalau untuk iOS-nya di angka 7 GB. Jadi di sini akan gue cek bareng-bareng ke kalian apakah sama. Nah, di sini kalau untuk iOS-nya itu di angka 10,97 GB dan sistem datanya di angka 6,85 GB. Nah, ini gue salah mention tadi ya. Jadi yang benar itu tadi itu harusnya iOS-nya itu di angka 10 GB dan juga sistem datanya di angka 7 GB di iOS 18.1 sebelumnya. Tapi setelah gue update di iOS 8.1 terbaru ini, ternyata dia itu untuk iOS-nya sama 10 GB-an. Tapi kalau untuk sistem datanya ternyata dia lebih kecil teman-teman, yang menurut gue secara pribadi bagus sih ya. Nah, jadi untuk baterai gue tuh tetap nyaman ya, tidak ada mengalami penurunan, tetap 90%. Kemudian untuk sistem datanya juga lebih kecil. Kemudian untuk sinyal juga aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Yang namanya sinyal juga lancar teman-teman, tidak ada kendala. Seluruh data nyaman, semua kartu juga masih bisa berfungsi dengan baik guys ya. Jadi so far sebenarnya yang paling gue notice dari iOS 18.1 ini, mungkin dia seperti kayak urgent gitu teman-temannya untuk mengatasi beberapa bugs yang mungkin timbul di iPhone kalian sebelumnya. Tapi dari beberapa komentar yang gue lihat di forum, katanya mungkin yang sebelumnya tuh nggak ada sinyal, sekarang udah punya sinyal teman-temannya. Yang sebelumnya tuh nggak kebaca, sekarang kebaca sinyalnya. Yang menurut gue secara pribadi ya, kalau itu beneran terjadi ya syukur banget sih teman-temannya, karena di iPhone 13 gue ini juga untuk sinyal sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Jadi so far gue tidak mengalami hal tersebut karena sinyal gue aman-aman aja teman-temannya. Nah, kalau misalkan diajakin untuk performa sehari-hari, sebenarnya gue ngerasain tidak ada permasalahan sama sekali. Yang ada memang gue ngerasa memang ada sedikit peningkatan dari sisi performa yang memang mungkin ada korelasinya dengan suhu panasnya yang sangat minim teman-temannya. Jadi gue sendiri sempat kaget ya, kenapa kalau untuk iPhone 13 gue ini sekarang itu kalau untuk suhu panasnya itu sangat-sangat minim teman-teman. Minim dalam artian tuh bukannya nggak ada, tapi walaupun lagi pemakaian berat juga dia suhu panasnya tuh relatif adem, stabil aja. Sejujurnya di iOS 18.1 sebelumnya gue juga udah nyaman banget dari sisi suhu panas dan juga baterainya, tapi ternyata 18.1 ini tidak ada alasan bagi gua untuk tidak menyarankan kalian untuk update, karena untuk dari sisi suhu panas dan performanya ini enak banget, tidak ada permasalahan sama sekali. Untuk multitasking semuanya lancar-lancar aja teman-temannya. Nah, yang paling gue suka dari iOS 18.1 ini adalah dari sisi baterainya teman-temannya. Jadi ini gua akan ajakin kalian untuk lihat baterainya langsung.
gue udah pakai seharian, nggak gue cas sama sekali. Kalian bisa lihat sendiri kalau untuk dari sisi baterai ini sekarang lagi merah posisinya. Kalian bisa lihat ini baterainya di angka 13% ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri untuk last charge-nya sendiri di angka 97% jam setengah 9 pagi tadi. Jadi hari ini tuh screen on di iPhone 13 gue tuh di angka 6 jam 47 menit. Yang menurut gue secara pribadi ini adalah baterai terbaik yang ada di iOS 18. Jadi 18.1.1 ini merupakan klaim gue secara pribadi yang bahwa untuk dari sisi pemakaiannya dalam sehari itu yang terbaik ya, ini yang gue rasakan. Jadi pemakaian gue tuh untuk Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga gue cuma main game COC sih teman-temannya. Memang gue nggak suka main game yang berat banget seperti Mobile Legends, PUBG ataupun Genshin Impact. Tapi kalau untuk pemakaian gue sehari-hari biasanya dari jam 9.30 kerja sampai jam 5.30 sore itu baterai iPhone 13 gue ini sebenarnya kadang-kadang di angka 40-an%. Tapi tadi pulang kerja pun itu baterai gue masih di angka sekitar 60-an% atau 50-an% lebih, hampir 60. Itu bikin gue sedikit kaget sih teman-temannya, karena gue ngerasa kayak pemakaian iPhone gue hari ini lumayan aktif loh, tapi baterainya mengalami penurunan yang sangat minim, yang menurut gue secara pribadi ini sangat bagus dan memang didukung oleh suhu panasnya yang juga sangat minim panas ya, adem, stabil banget teman-teman. Jadi yang gue rasakan memang kalau untuk dari performa di iPhone 13 gue ini menggunakan 18.1.1 iOS-nya, ini untuk sementara ini bisa gue klaim sebagai combo terbaik yang ada di iOS 18 teman-teman ya. Jadi selama ini kan gue selalu bilang ke kalian kalau untuk iPhone 13 ini itu adalah iPhone paling worth it sekarang, tapi ditambah dengan iOS 18.1 sekarang itu menjadi combo terbaik untuk saat ini. Gue rasa kalau misalkan ada iOS terbaru lagi, kalau bisa gue nggak mau update lah, karena sayang banget temen-temen. Ini udah nyaman banget gue dari sisi suhu panas dan juga baterainya tuh sangat bikin hati gue senang banget teman-temannya. Dan untuk performanya tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi kalau misalkan gue tuh bukan reviewer, gue nggak bakal update ke iOS selanjutnya. Gue akan nunggu ya mungkin sekitar agak beberapa saat kemudian baru gua akan install ke iOS yang terbaru teman-teman. Jadi untuk sementara ini gua akan tetap pakai iOS 18.1.1 ini teman-teman. Nah, ini gue lagi ngajakin kalian untuk main game Clash of Clans. So far di sini enak banget ya, tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Jadi untuk dari performanya memang iPhone 13 itu minim banget yang namanya performanya jelek atau ada force loss dan lain-lain, tidak ada sama sekali teman-teman ya. Dan juga sekarang itu yang gue rasakan memang performanya itu dibikin stabil teman-teman. Jadi bikin kita betah aja nih untuk menggunakan iPhone 13 di iOS yang terbaru ini teman-temannya. Nah, jadi sekian yang bisa gue simpulkan ke kalian. Kalau kalian nanya ke gue ini bagus atau enggak untuk 18.1.1, bagus ya. Kelebihan yang utama adalah dari sisi baterainya menurut gue lebih unggul banget ya dari semua seri iOS 18. Kemudian untuk dari suhu panasnya ini relatif paling adem. Jadi gue bisa klaim dari gue secara pribadi setelah hampir pemakaiannya itu seharian, untuk sementara gue bisa ngeklaim 18.1.1 ini adalah iOS yang paling gue sukai dari sisi suhu panas, performa, dan juga daya tahan baterai. Jadi buat kalian yang lagi nanya-nanya, jangan lupa untuk backup iPhone kalian sebelum kalian update ke iOS yang terbaru. Dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk update ke iOS 18.1.1 teman-temannya. Sekian video gue kali ini, semoga kalian mendapatkan sedikit manfaat dari video gue yang sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.